lihat nih ya. Kalau ini cara pembuatan pertamanya seperti Ya buatan pertama. Kalau ini pembuatan sarungnya ya. ya buatan sarung kayak gini. Ini dari benang. Ya dari benang. Dari benang dipintal. Pertama benang yang itu ya. Ya pertamanya kayak gini, Mbak. Kayak gini kalau yang ini dipintal. Oh gitu ya. Pertama yang kalau ini benangnya dari benang apa? benang Ina. sutra. Oh gitu ya. Ya. Oh gitu. Ini benang sutra. Kalau di benang sutra dipintal kayak gitu, dibuat kayak begini, terus ntar baru Ya baru jadinya kayak begini ya. Ya begini. Oh gitu ya. Kalau buat jadi songket. Oh gitu ya. Biasanya kalau pembuatannya itu berapa lama ya biasanya? Nah, kalau ya kayak gini di songket ini 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau buat jadi selimut kain tomat namanya. Oke. Kalau itu 2 minggu. 2 minggu. Kalau yang ini biasanya ngabisin berapa benang ya? Habisnya benang. Kalau itu berapa benangnya? 40 benang. 40 benang. Ya. Kalau 50 bintal ini. Kalau kayak gini beda motif-motifnya gini ya. Kalau yang benang hitam, kalau hitam, kalau ini benang emas ini, kalau yang 10. Guys, ini bagus guys, kita bantu UKM yang ada di Lombok guys, bisa dibeli. Ada macam-macam, ada songket, ada sarung macam-macam guys. Kita bisa bantu UKM yang ada di Lombok, di Sado, Lombok Tengah guys. Di Ina, saya mau pulang. Oke. Terima kasih. Semoga laris ya kayak ini namanya. Jadi perkenalkan, nama saya Amak Aidin ya. Kalau Amak itu bapak di suku Sasak, sedangkan Aidin ini nama anak pertama. Jadi kalau udah nikah tidak dipanggil nama aslinya, dipanggil nama anak pertama, Amak Aidin. Nah, saya selaku pemandu lokal dan masyarakat yang tinggal di dalam mengucapkan selamat datang di kampung suku Sasak ya. Nah, jadi nama perkampungan Sasak kami ini Sade, Mas. Sade ini merupakan kampung yang tertua di Lombok Tengah bagian selatan di sini. Jadi di kampung kami ini terdapat kurang lebih 150 rumah dan 700 orang yang tinggal di dalam, Mas. Kami yang 700 orang di dalam masih bisa dikatakan satu rumpun keluarga atau satu keturunan. Karena di sini kami rata-rata kalau nikah ngambil sepupu misan, Mas. Boleh juga sama orang luar, tapi ada semacam tagihan ya. Kalau nikah sama orang luar, yaitu harus membayar 1 atau 2 ekor kerbau. Sedangkan kalau sama sepupu atau misan, sesuai dengan keadaan ekonomi kami di sini. Dan juga adat kami kalau nikah tidak ada istilahnya melamar atau tunangan. Jadi kalau kita lamar baik-baik di sini tidak dibenarkan secara adat sini. Itu adatnya, Mas. Jadi caranya kami kalau udah suka sama suka, kami bawa lari. Ya, tapi membawa larinya tidak boleh siang atau sore, ada sanksi denda. Jadi harus malam. Malamnya kami bawa lari dulu, besok pagi diwajibkan ngirim utusan. Utusan pertama kami beri nama Nyelabar. Nyelabar ini untuk memberi pengetahuan informasi kepada keluarga perempuan bahwa anak gadisnya tadi malam tidak hilang, tapi dilarikan untuk dinikahkan sama pacarnya si A contohnya. Kemudian utusan kedua kami beri nama Mesejati ya. Mesejati ini bahwa benar-benar anak gadis ini sudah dibayar sama pacarnya untuk dinikahkan. Kemudian utusan terakhir kami beri nama Memucuk. Ini pemberitahuan informasi kapan akan nikahnya akan dilaksanakan. Jadi pemberitahuan keputusan berapa mahar si gadis. Setelah ada maharnya baru akan nikah di sini. Ini kami beri nama Beruga Sakenam ya. Beruga ini nama bangunan, Sakenam ini karena 6 tiang diberi nama Beruga Sakenam. Ini tempat musyawarah akan nikah suku Sasak. Karena 6 tiang. Ya. Kalau nama bangunannya Beruga, kemudian karena 6 tiang diberi nama Beruga Sakenam ya. Ini tempat musyawarah akan nikahnya di sini. Setelah akan nikah baru ke acara terakhir begawi.
Kalau orang kota dia panggil pesta, kalau kami begawi, nanti dalam begawi ini akan ada nyongkolan ya, tradisi nyongkolan iring-iringan pengantin pria sama wanita ke keluarga perempuan. Mungkin mas-mbaknya pernah lihat di pinggir jalan, sepasang pengantin memakai baju adat, kemudian banyak orang mengiringi dengan alat musik gendang beli, itu bukan tradisi nyongkolan di sini. Nah, nanti juga di sini untuk umur 50 tahun ke atas ya, orang tua kami di sini dulu jarang yang sekolah, kurang bisa bahasa Indonesia mas. Nah, jadi contohnya kalau bilang permisi nanti tabe walar atau tabe. Kalau terima kasih matur tampiasi. Kalau sama-sama nanti pade-pade di bahasa Sasak sini. Nah, mungkin baik untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita sambil jalan-jalan lihat rumah adatnya ya, mari. Nah, jadi pekerjaan kami rata-rata di suku Sasak sini kalau yang lakinya bertani semua. Nah, jadi di sini bisa panen padi sekali setahun karena di sini tak ada hujan, tidak ada irigasi ya. Nah, jadi hasil padinya ini tidak dijual untuk konsumsi sehari-hari aja. Nah, jadi kami simpan di atas ini mas. Nah, ini kami beri nama lumbung ya, lumbung padi. Ekornya Pulau Lombok. Nah, satu lumbung ini untuk 5 atau 6 kepala keluarga. Kami naik pakai tangga dari bambu ke atas. Nah, itu pintunya. Nah, jadi ini tempatnya kami simpan padi di atas ya, lumbung padi. Nah, jadi kami yang pakai yang bongkar pasang. Ya. Nah, dari bambu itu naik ke atas ada pintunya. Nah, kemudian setiap tiangnya kami bikin bundar kayak piring sebagai penghalang tikus. Setiap tiangnya ada bundar kayak piring ini sebagai penghalang tikus. Terus kita ini nggak diisi apa-apa gitu ya? Digini aja. Jadi pas tikus sampai sini dia akan boleh jatuh ke bawah. Makanya dibuat bundar kayak piring. Sebenarnya ini harus jauh dari bangunan lain, tapi karena sekarang udah padat ya, jadi agak dekat sekarang. Jadi ini tempat simpan padi karena hasilnya tidak dijual untuk konsumsi sehari-hari. Ya, karena panennya juga sekali setahun. Nah, jadi yang perempuannya kami membuat kain tenun kayak gini. Nah, ini kami beri nama sensek ya, alat tenunnya. Sini juga diwajibkan nanti harus bisa tenun untuk perempuan Sasak, baru dianggap dewasa dan mandiri kalau sudah bisa buat kain tenun. Nah, baru boleh nikah. Berarti ibu ini sudah siap nikah? Udah nikah. Ya. Panggilannya kalau udah nikah Ina ya. Ya, enggak dipanggil nama mudanya. Misalnya nama anaknya Andi, Ina Andi. Lagi di sini nggak ada kerja lain. Ya. Bisa nggak kita nyoba? Boleh, silakan bisa langsung coba ya. Tenun Lombok tengah ya Bi ya? Enak ya. Tangan kiri kakak ke sini. Sini ya? Yang tengah. Ini? Ya, angkatnya. Gitu? Keluarin ini masuk ke lubang ini. Ini? Ya, keluarin. Masuk ke lubang ini. Yang mana? Oh, ada lubang. Iya, ada lubangnya. Udah? Ini ada nyangkut ini. Maaf, tidak apa-apa. Masih susah kan? Susah guys, ternyata buat sarung itu susah guys. Butuh perjuangan guys. Mau jadi satu sarung itu susah banget. Lepas. Dirapatin lagi. Apa ya? Ini ketut lagi. Nah, ini hasilnya. Satu baris kuning ini. Lihat guys, hasilnya ini guys. Nah, Ternyata susah banget. lagi ya. masukin itu. Mana? Oh ini. Lewati itu. Itu. Pakai lagi, ayo. Terus Diketuk lagi. diketuk. Nah, yang kedua enggak diangkat, tinggal diayunkan. Oh tinggal diayunkan. Nah, coba keluarin ini. Oh ini keluarin dulu. Masuk ke lubang ini. Nah, dirapatin lagi. Biar ada hasilnya. Dah.
Udah deh. Biar rapatin ya. Nah, ini yang biru ini. Kuning sama biru dapat 2 baris. Guys, berhasil guys. Kalau mau jadi duduk di sini 1 minggu. Lama pembuatannya. 60 yang satu. Ya, tetap lagi dengan biar ada ya. Tergantung besarnya warungnya. Nanti mereka kalau ada untungnya mereka bagi. Ini nggak sah hal ini. Ini yang paling rumit. Biarpun kecil paling rumit kena 3 kilo bambu disusuki ke sini biar bermotif. Untuk tapak meja, untuk pasang dinding. Kalau ini berapa? Yang mana? Yang nggak ini 300. Nggak boleh ditawar. Kalau misalnya Tapi ini yang paling rumit ya. Ini yang melusuki 35 bambu. Kalau itu tadi 1 bambu aja. Ini yang paling rumit karena ini juga kapas dicampur nasi bahannya. Ini yang menceritakan adat kami tadi kawin lari. Nah, ini ada anak gadis jaga orang tua, ini laki siap melarikan anak gadis. Jadi dia dibuat jadi kain. Kemudian kalau untuk atap-atap rumahnya ya kami pakai rumput ilalang. Nah, ini untuk atap rumah kami pakai rumput ilalang. Nah, ini setiap 8 tahun baru diganti atapnya. Nah, jadi seperti ini walaupun hujan deras tidak akan bocor ya. Nah, ini juga yang lantainya dipel kotoran kerbau. Ya makanya agak kuning dicampur sama dedak padi. Tapi kuat ya? Kuat ya, biar lantainya kuat ndak retak. Karena zaman dulu juga ndak ada semen. Nah, nanti setelah ini kita bisa lihat salah satu alat untuk memintal kapas jadi benang. Nah, jadi alat ini kami beri nama di sini arah. Ya, ini alat pemintalan kami kapas jadi benang sebelum kami tenun. Jadi kami bikin benang dulu ini. Alat pemintalan kapas jadi benang. Itu beda. Itu kapuk randu itu hanya bisa jadi bantal. Kalau kapas yang buahnya kecil kayak gitu. Nah, itu bahan untuk buat kain di sini. ini guys buah muda kapuk. Ini apaan Bu? Ini masih muda. Masih muda. Ini yang ini punyanya yang ini ya? Beda. Kalau itu kapuk, kalau ini kapas. Nah, itu bedanya. Kalau kapuk itu kan yang apa? Ini yang tuanya. Enggak, kalau ya itu yang tua, maksud saya ini yang masih muda. Kalau itu beda lagi. Nah, itu kapuk itu jadi bantal aja. Bukan ya, kalau kapas itu baru jadi benang. Benang. Itu alat pemintalan kapas jadi benang ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk rumah tradisional di suku Sasak ya. Nah, jadi nama rumah kami ini Balai Tani atau nama lainnya Balai Gunung Rate. Balai ini artinya rumah, tani itu pekerjaan. Makanya diberi nama Balai Tani. Setiap pintu rumah ini kami bikin pendek pintu depannya. Ini tujuannya kalau masuk untuk saling menghargai sama pemilik rumah di dalam. Saling menghormati gitu. Iya benar. Nah, jadi kami kalau pondasi dari tanah liat, kemudian kami ngepel pakai kotoran sapi dicampur dedak padi. Kami ngepel biasanya 1 kali dalam seminggu. Nah, jadi khusus iya, jadi yang dipakai kotoran sapi yang masih basah yang baru keluar dari opennya. Iya benar. Karena kalau udah agak lama baunya menyengat. Nah, jadi kotorannya ini kami campur sama dedak padi. Kemudian baru kami ngepel supaya lantai rumahnya ini bebas dari debu. Jadi khusus kamar di dalam itu khusus tempat tidur anak gadis ya di dalam. Sama dapurnya juga untuk memasak juga di dalam. Nah, kemudian kalau yang di luar ini tempat tidur orang tua kami. Anak gadis, dapur, orang tua kami tidur di luar sini. Berarti dari kotoran yang dipajang ini ya? Apa? Iya benar. Itu video enggak apa-apa, bebas. Nah, itu khusus kamar anak gadis sama dapur. Orang tua kami tidur di luar. Yang orang tua yang di bawah.
Iya, karena di sini kan adatnya kawin lari, suka sama suka, jadi harus biar dijaga biar tidak terlalu cepat dibawa lari. Ya, beda sama kawin culik. Kalau kawin culik ini terjadi antar sepupu misan, karena walaupun tidak suka, kalau udah ada hubungan dekat sepupu misan boleh kami culik. Kecuali kalau sama orang luar harus suka sama suka. Ya, tapi harus malam bawa larinya, karena kalau Diharuskan berarti ya. iya, karena di sini kalau kita minta baik-baik tidak dibenarkan secara adat. Ya, jadi orang tuanya akan tersinggung. Nah, lebih baik dengan cara kami bawa lari dulu baru dikirim utusan. Apa itu larinya nggak capek? Nah, maksudnya kami lari ini simbolnya kalau kita bisa ndak sambil lari juga ndak bisa ndak sambil jalan. lari gitu. Ndak, maksudnya ini kita bawa lari ke kampung Kita luar. pergi gitu. Pergi benar. Di gunung padi Kayak berbulu. gugur rancah gitu kan. Iya, benar. Gugur rancah ya. Iya benar. Kami tanam di gunung. Ya. Nah, ini contoh pohon kapasnya. Nah, kayak gitu yang kecil-kecil. Namanya pohon kapas. Itu kalau udah tua dia keluar rumahnya. Ini guys yang nggak tahu pohon kapas ya, ini pohon kapas guys. Ini yang masih mudanya, kalau ini yang udah tuanya ya. Pohon kapas itu banyak manfaatnya loh guys, bisa untuk baju, buat baju, bisa dibuat kenyang, baju, sarung dan lain-lain guys. Nah, ini untuk numbuk kopi. Kami disangrai dulu pakai wajan tanah. Numbuk kopi. Ya, kemudian kami tumbuk jadi kopi. Cuman kecil-kecil biji. Nanam di sini. Kalau biji kopi kita beli Pak di bukan daerah sini. Langsung ke sini. Cuman ngolah sendiri sangre sama nunggu. Ini pakaian adat sini ya? Ya, ini yang paling khas guys. Ya, kami beri nama lambung ya. Jadi nama baju adat suku Sasak ya. Jadi nama baju adatnya ini lambung karena sampai lambung. Ya, karena diberi nama baju lambung putih. Kemudian kalau biru ini pakai daun nila. Ini udah dipintal. Ya, setelah dipintal kemudian kami beri warna. Gitu ya. Kalau yang kuning ini pakai kunyit, kalau hitam arang kayu, merah kulit kayu Berarti lake. masih alami ya. Alami ya, pewarnaannya, pakai tidak pewarna pakai alam. pewarnaan kimia Iya, gitu ya. pewarna alam yang dipakai. Pewarna alam ya, alami. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini salah satu bentuk masjidnya. Di sini ya masjid ya, karena kami Muslim. Nah, ini masjid suku Sasak di sini. Masjidnya apa, Mbak? Masjid Nur Syahada. Ya. Guys, ini masjid suku Sasak yang di Ah. Lombok Tengah ya. Iya benar. Lombok Tengah bagian selatan. Masjid Nur Syahada. Kami
Kami dulu biasanya janjian di sini, di pohon ini. Pohon cinta. Ya, pohon cinta benar. Ini pohon tempat janjian, suka sama suka. Jadi janjian di sini, kalau dia suka sama kita pasti dia nunggu di sini. Kemudian bisa kita bawa lari ke kampung luar dulu. Ya. Nah, kalau itu kami beri nama pelunggu ya, untuk memantau kampung dari atas. Kalau mau naik bisa kita naik ke atas dulu. Saya ngambil foto video dari atas. Di mana? Ya, kalau mau ngambil foto video dari atas boleh ya. Boleh, ada yang udah bangun rumah di luar. Kalau rumah yang kecil kayak gini, memang balik kodong. Balik untuk orang yang pengantin baru. Nah, kan biasanya kalau udah nikah ini kamar mandinya. Untuk pengantin baru dibuatkan rumah kecil balik kodong. Kemudian tempatnya belajar nenun balik bontar tadi namanya. Yang kita masuk jadi balik tadi. Boleh montar itu yang anggota keluarga lebih banyak. Jadi Oke guys, itu dia kunjungan kita ke Desa Sade bersama Ama Aidin. Oke guys, kita tutup videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ciao.